Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi malam hari ini malam Arafah ya, malam 9 Dzulhijjah. Jadi Arafah itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Al-Hajju Arafah. Intinya haji itu pada Arafah, wukuf di Arafah. Kalau Arafah sudah lewat maka hajinya sudah tidak bisa lagi ya. Hajinya sudah harus dijadikan umroh karena sudah lewat waktu haji. Dan Arafah itu hari yang istimewa, termasuk hari yang paling afdol sepanjang tahun. Dan disunahkan kita pada hari Arafah itu untuk berpuasa. Ya, berpuasa pada hari Arafah pahalanya adalah menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kemudian di antara keistimewaan hari Arafah itu adalah doa pada hari itu mustajab. Ya, bahkan Allah ya pada hari itu turun ya. Allah turun ke langit dunia, kemudian membanggakan mereka yang wukuf di Arafah dan mengatakan kepada para malaikat ya, apa yang diinginkan oleh mereka. Ya. Saksikan wahai para malaikat, sungguhnya aku telah mengampuni dosa mereka semua. Maka jangan sampai ya, besok hari Arafah ini ya luput ya, kita melalaikannya, kita tidak bisa maksimal. Yang bisa puasa silakan puasa, afdol ya. Yang berhalangan untuk puasa, para ibu-ibu, maka perbanyak doa karena pada hari itu adalah waktu yang mustajab. Para ayah yang dirahmati Allah SWT, kembali ke pembahasan kitab Al-Kasbu ya. Kemarin kita telah jelaskan keutamaan bekerja, ya, mencari ma'isyah. Di sini Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani menjelaskan tentang al-kasbu tariqul mursalin. Jadi bekerja itu adalah sunnahnya para mursalin. Ya, sunnahnya para nabi itu adalah bekerja. Tidak ada seorang nabi pun kecuali mereka bekerja. Summal kasbu tariqul mursalin salawatullahu alaihim ajma'in wa qad umirna bitamassuk bihim wal iqtida'u bihadihim qala Allah ta'ala fabihudahu muqtadih. Ya. Dan bekerja itu adalah sunnahnya para nabi dan kita diperintah untuk mengikuti dan meneladani para nabi. Dalam firman Allah, Allah berfirman, fabi hudahu muqtadih. Dan dengan petunjuknya para nabi itulah maka ikuti. Maka kalau kita ingin mengikuti secara utuh, ya, tidak sebagian-sebagian, kita ingin mengikuti secara utuh petunjuk nabi, maka di antara petunjuk nabi itu adalah mereka bekerja. Ya. Mereka tidak bergantung kecuali dengan tangannya sendiri, dengan hasil karya mereka sendiri. Wa bayanuhu anna awwala man iktasaba abuna Adam alaihi salatu wassalam qala Allah ta'ala fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Dan yang pertama kali ya, menjelaskan tentang sunnah bekerja ini adalah manusia pertama, yaitu ya, nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengingatkan tentang bahaya iblis kepada Nabi Adam. Janganlah engkau turuti iblis ya. Jangan sampai iblis itu mengeluarkanmu dari surga sehingga engkau akan bersusah payah ya. Para ulama menafsirkan apa yang dimaksud bersusah payah di sini. Fatashqa ai tat'abu fi talabi rizq. Di antara penafsiran bersusah payah itu adalah kalian susah mencari rezeki. Ya, artinya bersusah payah dalam bekerja karena di surga semua ada. Mau apa aja ada. Ya, tidak susah. Ingin ini ada, ingin itu ada. Tapi ketika kamu sudah keluar dari surga, engkau akan susah. Ya, apa yang dimaksud susah di sini adalah susah mencari rezeki. Mau ini harus bekerja dulu. Mau makan makanan yang enak harus masak dulu. Wa qala Mujahid rahimahullah ta'ala fi tafsirihi la ta'kul khubzan bi zaitin hatta ta'mala amalan ilal maut ya. Seorang ahli tafsir Mujahid, murid dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan yang dimaksud fatashqa di sini ya, engkau akan bersusah payah
kalau engkau ingin makan roti dengan minyak, ya, minyak zaitun, maka engkau harus membuatnya dulu. Dan itu engkau lakukan sampai engkau mati. Ya, sepanjang hidupmu kalau kamu mau ingin makan roti dengan minyak zaitun, kamu harus buat dulu. Ya, rotinya kamu buat dulu, mulai dari gandum, kamu jadikan tepung, kemudian tepung kamu buat adonan, kemudian dijadikan roti. Demikian juga minyak zaitun, ya, minyak zaitun diperas dulu, diambil minyaknya, baru kemudian kamu bisa makan. Padahal roti dengan minyak zaitun ini bukan makanan yang istimewa. Ya, makanan, ya, artinya makanan yang sederhana. Roti dicampur minyak zaitun, makanan yang sederhana. Ya, padahal itu adalah makanan yang sederhana, engkau harus capek. Apalagi kalau kita ingin makanan yang nikmat. Wa fil asar anna Adam alaihi salatu wassalam lamma uhbita ilal ard atahu Jibril alaihi salam bil hintah. Ada sebuah kisah, ya, yang diriwayatkan oleh para ulama bahwasanya Nabi Adam ketika pertama kali turun di bumi, kemudian datang malaikat Jibril menghampiri Nabi Adam. Dan malaikat Jibril ini ternyata membawa biji gandum, ya, membawa biji gandum. Fa amarahu bi an yazra'aha fa zara'aha wa saqaha wa hasadaha wa dasaha wa tahanaha wa khabazaha. Kemudian malaikat Jibril ini menyerahkan biji gandum ini dan bilang kepada Nabi Adam, ini tanam. Ya, kemudian ditanamlah oleh Nabi Adam. Setelah ditanam, maka disuruh untuk memanen. Setelah dipanen, disuruh untuk membersihkan, ya. Karena kayak beras itu, jadi harus dibersihkan dulu, dikeluarkan dulu bijinya. Setelah itu baru dijadikan tepung. Setelah tepung baru dijadikan adonan, baru kemudian dijadikan roti. Falamma faragha min hadhil a'mal hana waqtul 'asr. Ya, setelah selesai dari membuat roti ini, mulai dari biji kemudian menjadi roti, masuk waktu asar. Ini subhanallah, ya, wallahu alam, ini mungkin termasuk keistimewaan. Jadi tidak sampai sehari sudah jadi roti. Mulai dari benih tumbuh kemudian langsung jadi roti. Nah, di sini Imam Hasan Asy-Syabani tidak menyantumkan riwayat ini. Tapi ala kulli hal ini, ya, mungkin saja bisa terjadi, ya, termasuk mukjizat. Nah, jadi tidak perlu menunggu sampai 3 bulan, tapi langsung panen, langsung dibuat roti. Ketika sudah siap, ya, sudah menjadi roti, maka masuk waktu asar. Maka datang lagi malaikat Jibril sambil mengatakan, inna rabbaka yukri'uka salam wa yaqul in sumta baqiyatal yaum ghafartu laka khati'ataka wa syafa'tuka fi auladika fasoma. Maka malaikat Jibril pun datang lagi ke Nabi Adam dan mengatakan, wahai Adam, aku membawa salam dari Rabbmu, dari Allah SWT. Dan Allah SWT memerintahkanmu untuk berpuasa dalam sisa waktu ini, ya, asar sampai maghrib. Dan apabila engkau berpuasa, maka aku akan ampuni dosamu, ya, karena Nabi Adam yang menyebabkan beliau turun ke bumi itu kesalahannya. Allah mengatakan, kalau engkau puasa, maka aku akan ampuni dosamu, dan aku jadikan engkau pemberi syafaat kepada anak cucu keturunanmu. Maka Nabi Adam pun puasa. Padahal ini sudah ada keinginan dari Nabi Adam untuk mencicipi roti ini yang dia buat. Tapi ternyata Nabi Adam memilih puasa, ya, karena ingin dosanya diampuni, ingin menjadi pemberi syafaat bagi anak cucu keturunannya. Wa kana harisan ala tanawuli dzalika ta'am liyandura annahu hal yajidu lahu min at-ta'am ma kana yajidu li ta'amil jannah. Fa min samata harasa shaimun ba'dal 'asr ala tanawuli ta'am. Jadi padahal Nabi Adam itu pada saat itu pengen sekali mencicipi roti itu. Dia ingin membedakan apakah roti di dunia ini sama seperti roti di surga. Ya, sebelumnya dia makan makanan di surga. Ketika turun di bumi, dia membuat roti, dia ingin mencicipi ini. Ini makanan yang pertama kali dia makan di dunia. Apakah sama? Ternyata malah disuruh puasa. Maka dalam asar ini dikatakan, oleh sebab itulah manusia apabila puasa, ketika sudah masuk asar itu pengen sekali makan, pengen sekali berbuka. Ya.
Wa kadza Nuh alaihi salam kana najjaran ya'kulu min kasbihi. Demikian juga Nabi Nuh. Nabi Nuh ya, rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau dulu adalah tukang kayu. Najjaran. Kita mungkin ingat kisah Nabi Nuh bagaimana beliau membuat perahu yang besar. Ini perahunya ini luar biasa ya. Mungkin belum ada perahu secanggih perahunya Nabi Nuh. Perahu yang tidak hanya dinaiki manusia, bahkan seluruh hewan ya di alam semesta ini, di dunia ini semuanya bisa naik. Ini kan luar biasa ini. Ya. Coba kita bayangkan, adakah perahu yang seperti ini? Tidak bisa. Berarti ini canggih luar biasa. Bagaimana dia bisa memisahkan antara macan dengan kambing, dengan dengan kijang ya. Kalau tidak dipisahkan pasti akan dimakan. Nah, jadi tentu ada teknik tersendiri ya. Hewan buas taruh di mana, hewan melata taruh di mana, ini semua ada tempatnya. Ternyata Nabi Nuh itu adalah tukang kayu. Ya, ya'kul min kasbihi, dan dia makan dari hasil ya kerajinannya, dari hasil usahanya. Wa Idris alaihi salam kana khayyatan, dan Nabi Idris alaihi salam dahulu adalah penjahit. Ya, penjahit. Wa Ibrahim alaihi salam kana bazzazan ala maru ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal alaikum bil baz fa inna abakum kana bazzazan yakni al-Khalil alaihi salam. Nabi Ibrahim dulu adalah pembuat baju ya, desainer istilahnya, bazzaz. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi, alaikum bil baz ya. Hendaklah kalian buat baju, buat kerajinan baju. Karena sungguhnya bapak kalian, nenek moyang kalian Nabi Ibrahim adalah ya pembuat baju. Subhanallah. Jadi ternyata penjahit baju itu tidak hanya wanita, ya, bahkan laki-laki pun bisa. Para nabi ini membuat baju dan mereka adalah laki-laki. Wa Daud alaihissalam kana ya'kul min kasbih, dan Nabiullah Daud ini yang paling ajib ya. Nabi Daud itu raja luar biasa. Kekuasaannya tidak hanya mencakup manusia, bahkan jin pun tunduk kepadanya. Tapi ternyata Nabi Daud tidak makan dari apa istilahnya harta upeti, tidak ada pajak, tidak. Tapi dia makan dari hasil kerja kerasnya sendiri. Alamaru ya annahu kana yakhruj mutanakkiran fayas'al an siratihi ahla mamlakatih. Ya, suatu ketika Nabi Daud ini ingin menguji rakyatnya, ya, ingin bertanya kepada rakyatnya, belusukan lah istilahnya, belusukan, ingin mengetahui bagaimana sikap rakyatnya ini terhadap Nabi Daud. Makanya dia menyamar sebagai orang biasa. Ini kalau kita ingin belusukan seharusnya seperti ini, menyamar sebagai orang biasa, tidak perlu diketahui siapa statusnya. Kemudian Nabi Daud ya bertemu dengan seseorang. Ya, seseorang ini kebetulan ternyata juga malaikat Jibril yang sedang menyamar, sama-sama nyamarnya. Ya. Hatta istaqbalahu Jibril alaihissalam yauman ala surati syab. Ya. Ketemu dengan seorang pemuda yang ternyata malaikat Jibril. Nabi Daud tidak tahu kalau itu malaikat Jibril. Faqala lahu Daud alaihissalam, kaifa ta'rifu Daud ayyuhal fata? Wahai anak muda, bagaimana pendapatmu terhadap Raja Daud? Ya, padahal dia sendiri Nabi Daud, tapi dia menyamar. Dan yang ditanya ini malaikat Jibril. Subhanallah. Faqala ni'mal abdu Daud. Oh, Raja Daud ini raja yang baik, bagus. Illa anna fihi khoslatan. Kecuali hanya satu saja yang kurang. Qala wa ma hiya? Apa itu yang kurang? Qala innahu kana ya'kul min baitil mal. Ya, anak muda ini yang jelmaan dari malaikat Jibril berkata, kecuali satu yang kurang dari Raja Daud, yaitu dia makan dari harta Baitul Mal. Nah, wa inna khairan nas man ya'kul min kasbih. Padahal sebaik-baik orang itu adalah orang yang makan dari hasil tangannya sendiri. Faraja'a Daud alaihissalam ila mihrabihi bakian mutadarrian ila Allah Ta'ala yas'alullah Ta'ala. Maka ketika mendengarkan jawaban ini, Nabi Daud pun kembali sambil dia nangis ya di mihrab, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaqul Allahumma 'allimni kasban tughnini bihi an baitil mal. Maka doa Nabi Daud yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimni kasban. Ya Allah, ajari aku bekerja ya.
ajari aku skill. Tughnini bihi an baitul mal, sehingga aku tidak butuh lagi dengan baitul mal. Ya, ajari aku sebuah skill, sebuah keahlian supaya aku tidak butuh lagi dengan baitul mal. Fa'allamahullahu ta'ala sun'atad dir'. Kemudian Allah pun ya memberikan dia keahlian membuat baju besi. Walayyana lahul hadid, dan Allah jadikan besi itu ya lunak di tangannya. Jadi Nabi Dawud itu kalau buat baju besi tidak usah pakai pandai besi. Ya, kayak kita buat apa anak kecil itu biasanya mainan malam itu ya. Malam itu dibentuk begini, dibentuk begitu, mudah. Nah, ini termasuk Masya Allah ya, termasuk mukjizat Nabi Dawud. Ketika dia berdoa dikabulkan oleh Allah SWT, dan Allah memudahkan dirinya membuat baju besi dengan tangannya langsung tanpa harus dipanaskan dulu. Hatta kanal hadid fi yadihi kal ajin fi yadi ghairihi. Ya, bahkan saking lunaknya itu seolah-olah besi itu seperti adonan ya, seperti adonan yang bisa dia buat dengan model apa saja. Qala ta'ala wa alanna lahul hadid. Wa alanna lahul hadid. Dan kami lunakkan bagi Daud itu besi. Wa qala azza wa jal wa 'allamnahu sun'ata labusin lakum. Wa 'allamnahu sun'ata labusin lakum. Dan kami mengajari Nabi Daud membuat ya labus itu baju ya. Membuat baju yang baju itu terbuat dari besi. Wa kana yasna'u dir'a wa yabi' kulla dir'i bi 12,000. Fa kana ya'kul min dzalika wa yatasaddaq. Maka Nabi Daud pun ya memiliki pekerjaan berupa membuat baju besi dan menjual satu baju dengan harga ya 12.000, yaitu 12.000 dirham. Ya, dirham itu dari perak ya. 12.000 dirham. Dirham berapa Ustaz? 100 sampai 100 ya. Ya, tinggal dikalikan 12.000 kali 100.000. Itu satu baju besi ya, karena memang bahannya juga mahal besi. Nah, wa Sulaiman alaihi salam kana yasna'ul makatil minal khus. Dan Sulaiman putra dari Nabi Dawud ini bukan hanya raja manusia dan jin, bahkan raja manusia, jin dan seluruh hewan. Ya, seluruh hewan tunduk kepadanya. Selain beliau adalah nabi. Ya, tidak ada kekuasaan yang lebih hebat daripada kekuasaan Nabi Sulaiman, baik kaum terdahulu maupun kaum yang akan datang. Tidak ada. Tidak akan ada kekuasaan yang lebih besar daripada kekuasaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ya ingin mindahkan istana Bilqis, maka anak buahnya berlomba-lomba ya ingin memindahkan. Ada yang mengatakan aku akan memindahkan sebelum kamu berdiri. Ada yang mengatakan sebelum kamu kedip istana sudah pindah. Ini luar biasa. Tapi ternyata Nabi Sulaiman tidak ingin merepotkan Baitul Mal, tidak makan dari Baitul Mal. Justru beliau sendiri makan dari hasil kerjanya. Apa pekerjaan Nabi Sulaiman? Kana yasna'ul makatil minal khus. Jadi makatil itu jamaknya miktal. Miktal itu kalau orang dulu apa istilahnya ya? Jadi semacam ember tapi terbuat dari daun kurma. Daun kurma itu kayak daun kelapa, ini cuma kuat ya. Mungkin kalau di kita terbuat dari bambu. Iya, anyaman. Itu biasanya orang dulu dipakai untuk apa? Masak nasi ya. Kadang untuk bersihkan sesuatu itu yang kotor, biasanya di situ terus kotorannya keluar. Ternyata Nabi Sulaiman dulu ya termasuk pengrajin anyaman. Ya, sebuah tempat itu terbuat dari daun kurma. Fayakul min dzalika, dan beliau pun makan dari hasil tangannya. Wa Zakaria alaihissalam kana najjaron, dan Nabi Zakaria dulu adalah seorang tukang kayu juga ya. Tukang kayu, keahliannya adalah sebagai pengrajin kayu seperti Nabi Nuh. Wa Isa alaihissalam kana yakul min ghazli ummihi. Sedangkan Nabi Isa, ya, Nabi Isa ini termasuk Nabi yang muda ya. Nabi Isa dahulu makan dari hasil pintalan ibunya, ya, bundanya Maryam itu memintal, ya, memintal benang menjadi kain. Dari hasil itulah Nabi Isa makan.
Wa rubbama kana yaltaqitu as-sumbulata fayakul min dzalika wa huwa nau'u iktisab. Dan kadangkala Nabi Isa ini mengambil sisa-sisa orang panen, ya, ngasak istilahnya ya. Sisa-sisa orang panen itu diambil. Tidak apa-apa. Karena itu termasuk sesuatu yang halal ya, termasuk sesuatu yang halal. Jadi biasanya habis dipanen itu kan dibiarkan. Ada sisa-sisa itu yang biasanya dimakan burung, itu diambil. Orang zaman dulu ada itu yang seperti itu. Bahkan kalau ngasak ya, bahkan kalau dikumpulkan itu bisa lumayan hasilnya. Nah, dari situlah ya dikumpulkan 1 biji, 2 biji, lama-lama juga menjadi banyak. Ternyata para nabi juga Masya Allah ya, kalau kita melihat pekerjaannya, mungkin kita memandang ini pekerjaan yang remeh ya, memandang dengan sebelah mata. Ternyata dari itulah para nabi bisa yang menjaga kehormatan dirinya. Jadi mereka tidak bergantung dengan sedekah dari orang lain, tidak bergantung dengan baitul mal. Justru dia mulia karena dia memakan dari hasil jerih payahnya sendiri. Wa fi hadis As-Sa'ib ibn Abi Sa'ib radhiyallahu taala anhu qala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh As-Sa'ib bin Abi Sa'ib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariki wa kana khairu syarik la yudari wa la yumari wa la yulahi wa la yukhasi. Jadi Sa'ib bin Abi Syarik ini mengatakan, dulu aku pernah berserikat dengan Rasulullah. Jadi pernah bisnis sama-sama. Ya, pernah menjadi rekan bisnis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dahulu Rasulullah itu termasuk orang yang paling baik. Tidak pernah istilahnya kalau orang biasanya itu rekan bisnis kadangkala mengeluhkan sesuatu ya. Kadangkala ada masalah sedikit itu menjadi besar. Tapi ini tidak pernah. Dia mendapati Rasulullah SAW sebagai khairu syarik, orang yang paling baik. Faqila bimadza kanat asyirkah bainakuma faqala fil adam. Jadi kalian dulu bisnis apa katanya? Ya, artinya kamu dengan Rasulullah dulu bisnis apa? Ternyata beliau mengatakan bisnis al-adam. Adam itu jamaknya adim ya. Adim itu artinya adalah kulit. Dan itu adalah komoditas utama orang Mekah itu kulit. Ya, karena mereka itu beternak. Kemudian kulitnya itu dijual ya. Dijual ke Syam, dijual ke Yaman. Bahkan Najasyi, Raja Habasyah itu senang kalau dikasih hadiah kulit dari Mekah. Keistimewaan Mekah itu dulu kulit binatang. Jadi ternyata Sa'ib bin Abi Sa'ib dulu rekan bisnisnya Rasulullah SAW ketika berdagang kulit. Ya. Wazdara'a Rasulullah SAW bil jurf ala ma dzakara Muhammad rahimahullah taala fi kitabi al-muzara'ah. Jadi ada sebuah kitab muzara'ah. Di situ muzara'ah itu bertani ya. Ada kitab muzara'ah bertani. Di situ ada riwayat bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bercocok tanam di Juruf. Dari Juruf itu daerah utara Madinah. Ya, kebetulan dulu pernah tinggal di sana. Jadi anak waktu di Madinah pernah ngontrak di sana sekitar 2 bulan. Juruf itu memang daerahnya agak subur ya. Bahkan setelah Juruf itu ada daerah namanya Gobah. Gobah itu dalam bahasa kita artinya adalah hutan. Kenapa dikatakan hutan? Dikatakan hutan karena banyaknya pohon dibandingkan dengan daerah yang lain. Makanya dikatakan Gobah. Ya, karena pohon di sana itu lebih lebat daripada daerah yang lain. Tapi ketika anak pas di sana, anak ingin memastikan ini betul nggak hutan kayak hutan di kita ya, kayak di Kumitir apa enggak. Ternyata pohon paling tinggi itu mungkin seatap ini paling tinggi. Oh, ini ternyata hutannya Saudi. Tidak masalah ya, memang iklimnya berbeda. Jadi di sana itu air ya cuma sedikit. Dan di sana ada bendungan. Dan bendungan itu menampung air ketika musim hujan. Dan berkat adanya bendungan, alhamdulillah, ya, air ada terus. Air ada terus. Meskipun air itu turun mungkin sekali, hujannya cuma sekali. Tapi air itu bisa dimanfaatkan sepanjang tahun karena dikumpulkan.
Dan di daerah Juruf itu dalam riwayat ini dikatakan Rasulullah pernah bercocok tanam. Nah, liyu'lam annal kasba tariqul mursalin alaihi salatu wassalam, untuk mengajari umatnya bahwasanya bekerja itu adalah sunnahnya para nabi dan rasul. Ya, kita mungkin sering mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya tidak ada seorang nabi pun kecuali menggembalakan domba. Berarti Rasulullah menggembala domba pernah, ya, beternak pernah, bercocok tanam pernah, berdagang pun pernah. Padahal ini tiga pekerjaan yang besar, ya, yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. Ini tiga ini. Kalau mereka bukan petani ya peternak, kalau bukan peternak ya pedagang. Nau'ul kasbi wa hukmuhuma. Ya. Nau'al kasbi, ada dua jenis penghasilan dan hukumnya. Summal kasbu nau'an, kasbun minal mar'i li nafsihi wa kasbun minhu ala nafsihi. Jadi penghasilan itu atau bekerja itu ada dua jenis. Yang pertama yang memberikan maslahat pada dirinya. Yang kedua yang menimbulkan mudarat untuk dirinya. Fal kasibu li nafsihi huwa talib lima la budda lahu minal mubah. Jadi orang yang bekerja memberikan maslahat untuk dirinya adalah orang yang mencari apa yang dia butuhkan dari sesuatu yang dihalalkan. Ingat, mencari apa yang dia butuhkan, kebutuhan dirinya dari jalan yang halal. Jadi harus dua unsur ini. Yang pertama, dia butuhkan. Yang kedua, jalan untuk mencarinya adalah jalan yang halal. Kemudian wal kasibu ala nafsihi, ya, bekerja yang memberikan mudarat kepada dirinya, huwal bagi lima alaihi fihi junah nahwu ma yakunu minas sarik. Jadi orang yang melampaui batas. Yang melampaui batas artinya dia mencari sesuatu yang tidak boleh dia lakukan, ya. Sesuatu yang haram baginya, seperti mencuri. Dua-duanya sama-sama mendatangkan pekerjaan. Tapi yang pertama memberikan maslahat kepada kita dan juga orang lain. Yang kedua merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain. Wa nau'us tsani huwa haramun bil ittifaq. Dan yang kedua ini diharamkan, ya, secara ittifaq, kesepakatan para ulama. Qala Allah Ta'ala wa may yaksib itsman fa innama yaksibuhu 'ala nafsihi. Barang siapa yang menghasilkan dosa, sungguhnya dosa itu karena perbuatan dia sendiri. Wa qala 'azza wa jalla wa man yaksib khati'atan aw itsman tsumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtana wa itsman mubina. Ya, barang siapa yang berbuat dosa kemudian dia mengatakan sungguhnya bukan kesalahanku, ya, sungguh dia telah berdusta, dan itu adalah perbuatan dosa yang sangat nyata. Jadi jalan yang kedua ini sudah kita tutup, kita tidak perlu bahas karena ini bukan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membahas jalan yang pertama, yaitu pekerjaan yang halal untuk mencukupi kebutuhan kita. Ibahatul kasbi al-halal wa syududi ba'di as-sufiyah bitahrimihi. Di sini musannif, ya, penulis kitab ini menyebutkan ada syubhat-syubhat yang itu terjadi pada zaman beliau, ya, tentang bekerja ini. Kalau syubhat ini ada pada zaman beliau, apalagi sekarang, ya. Beliau menyebutkan wal madhab indal fuqaha minas salaf wal khalaf rahimallahu taala anna an-naw' al-awwal minal kasbi mubahun 'alal itlaq bal huwa fardun 'indal hajah. Jadi mencari pekerjaan yang jenis yang pertama tadi, ya, berdasarkan kebutuhan kita dan jalannya adalah jalan yang mubah, ini adalah sesuatu yang mubah secara ittifaq berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan bisa menjadi wajib, ya, dalam kondisi tertentu. Ya, bekerja itu hukum asalnya mubah, tapi bahkan bisa menjadi wajib dalam kondisi tertentu. Wa qala qaumun min juhali ahli at-taqashshuf wa hamqa ahli tasawuf innal kasba haramun la yahillu illa 'inda darurah bimanzilati tanawuli al-maitah. Jadi ada beberapa orang, beberapa kelompok, di sini musannif mengatakan dengan bahasa yang sangat keras, ya. Beliau mengatakan juhal.
wa hamqa. Juhal, hamqa itu artinya sama, ya, orang-orang yang bodoh dari orang-orang sufi yang mengharamkan pekerjaan. Jadi mereka hukum asal bekerja haram, kecuali kalau memang sangat butuh. Ini dua pendapat yang saling bertentangan. Kalau para ulama mengatakan hukum asal jual beli atau bekerja, ya secara umum bekerja itu hukum asalnya adalah boleh. Bahkan bisa menjadi wajib dalam kondisi tertentu. Tapi mereka ini mengatakan hukum asalnya haram, kecuali dalam kondisi darurat. Wa qaulu innal kasba yanfit tawakkul 'ala Allah. Nah, kenapa kok bisa menjadi haram? Subhat mereka mengatakan karena bekerja itu bisa menafikan tawakal kepada Allah. Au yanqusu minhu, atau mengurangi tawakal. Ya, bisa menghilangkan tawakal atau mengurangi tawakal. Wa qad umirna bitawakkul. Qala Allah Ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Padahal kita itu diminta oleh Allah untuk tawakal. Allah berfirman, dan bertawakallah kepada Allah apabila kalian termasuk orang yang beriman. Jadi sifat orang yang beriman itu tawakal. Kita diperintah untuk tawakal, makanya tidak boleh bekerja. Kalau bekerja berarti kita tidak tawakal. Ini syubhat yang pertama. Fama yatadamman nafya ma umirna bihi minat tawakkul yakunu haraman. Ya, maka segala sesuatu yang menafikan tawakal, yang mana tawakal ini diperintahkan oleh Allah, maka hal yang menafikan tawakal ini hukumnya adalah haram. Subhanallah, ada dalilnya ternyata mereka, ya. Jadi jangan dikira kebatilan itu tidak ada dalilnya. Ada. Cuma bagaimana dia memahami dalil itu. Ya, bisa jadi memahami dalilnya dengan pemahaman yang salah, akhirnya hasilnya pun salah. Makanya kita senantiasa memahami dalil itu dengan pemahaman para ulama, bukan pemahaman yang bebas. Ya, kalau masing-masing orang dibiarkan memahami sesuai pemahaman bebas dia, maka rusaklah agama ini. Ya, harus pemahaman sesuai dengan pemahaman para ulama. Wad dalil ala annahu yanfit tawakkul qauluhu alaihi salatu wassalam, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkul la razaqakum kama yarzuqut tayra tagdu khimasan wa tarahu bitanan." Dan dalil bahwasanya bekerja itu menafikan tawakal, dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, maka pasti Allah akan memberikan kalian rezeki. Seperti Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Burung itu ketika dia keluar dari sangkarnya dalam kondisi lapar, namun di sore hari dia kembali ke sangkarnya dalam kondisi kenyang. Oh, ini dalil yang kedua. Tadi dari Al-Quran, sekarang dari hadis. Ya, kalau kalian tawakal, betul-betul tawakal, sudah tidak usah bekerja. Seperti burung. Ya, burung keluar dalam kondisi lapar, tapi kembali pulang dalam kondisi kenyang. Wa qala ta'ala wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan rezeki kalian itu ada di langit, dan apa yang Allah janjikan kepada kalian. Artinya rezeki kalian itu ada pada Allah SWT, dan Allah akan memberikan rezeki itu kepada kalian. Wa fi hadza hassun ala tarki al-ishtighal bil kasb wa bayanu anna ma qaddara lahu minal mau'ud ya'tihi la mahalah. Dan dalil-dalil ini, kata mereka, ya, menunjukkan tentang wajibnya meninggalkan bekerja, ya, dan menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang menjadi milik kita nanti, yang menjadi rezeki kita itu pasti akan datang, tidak akan meleset. Ini betul enggak ini? Ya. Dalil mereka ini betul lah, betul. Ya, segala sesuatu yang Allah tetapkan, rezeki ini tidak akan meleset, tidak akan tertukar. Tapi memahami dalil ini yang kurang tepat. Jadi mereka mengatakan oleh karena itu tidak boleh bekerja, haram. Ya, karena mau bekerja mau tidak pasti akan datang rezeki sesuai dengan Allah yang Allah tuliskan dalam takdir kita. Wa qala azza wa jal wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Allah berfirman, dan suruhlah keluargamu untuk sholat dan sabar dalam menyuruh keluargamu untuk mendirikan sholat. Kami tidak meminta rezeki dari kamu, namun kamilah yang memberimu rezeki. Wal aqibatu lit taqwa, dan kebaikan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Wal khitab wa in kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fal murad minhu ummatuhu wa qad umiru bis sabri was salah wa tarki al ishtighal
bil kasbi li talabi ar-rizq. Jadi di dalam ayat ini Allah memanggil Rasulnya ya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingatkan keluarganya. Tapi setiap khitab ya, setiap perintah Allah kepada Rasul maka masuk diantaranya adalah umatnya. Maka perintah ini juga mencakup umat muslimin ya, bahwasanya Allah memerintahkan mereka untuk sabar dan juga sholat, dan Allah memerintahkan mereka untuk meninggalkan bekerja ya, karena perintah yang asasi itu adalah sabar dan sholat. Ini kita belum sampai jawabannya ya, harus selesai nih, kalau enggak jangan-jangan besok yang hadir sekarang enggak masuk, ini akhirnya salah. Nah, ini harus selesai, makanya kita cepatkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Banyak sekali dalilnya ini. Dalilnya ayat ini diantaranya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa fil istighal bil kasb tarku ma khuliqal mar'u li ajlihi wa umira bihi min ibadati rabbih. Ya. Dan bekerja itu ya menafikan beribadah. Ya, mereka mengatakan seolah-olah bekerja dan beribadah itu adalah dua hal yang tidak mungkin bisa disatukan. Ini masalahnya. Masalah mereka itu mereka menganggap kalau bekerja berarti tidak ibadah. Kalau ibadah berarti tidak bekerja. Ternyata kita sudah ketemu penyakitnya. Kenapa mereka bisa salah memahami dalil ini? Wa ilaihi asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi ma uhiya ilayya an ajma'al mal wa akuna minat tajirin wa inna ma uhiya ilayya fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, aku tidak diperintahkan untuk mengumpulkan harta, aku pun tidak diperintahkan untuk menjadi seorang pedagang yang kaya raya, tapi aku diperintahkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, maka sucikan dan pujilah Tuhanmu, fasabbih bihamdi rabbika, dan jadilah termasuk orang-orang yang sujud ya, orang-orang yang sholat, dan sembahlah Allah sampai akhir hayatmu ya. Jadi ternyata perintah yang diperintahkan Rasulullah itu adalah ibadah ya, bertasbih, bertahmid, kemudian sholat. Ibadah itu semua adalah ibadah. Wa ma fil Qur'ani min dzikril bai' wasyira' fi ba'dil ayat laisal murad bihi at-tasarruf fil mal wal maksab balil murad tijaratul 'abdi ma'a rabbih 'azza wa jal bi badli nafsi fi ta'atihi wal ishtighal bi ibadatihi fadzalika yusamma tijaratan. Qala Allah Ta'ala hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Dan semua ayat-ayat yang menyebutkan tentang jual beli, perdagangan, itu yang dimaksud adalah perdagangan seorang hamba dengan Allah. Ya, makanya di antara ayat itu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan dengan perdagangan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Maka yang dimaksud di sini adalah ibadah. Karena kalau perdagangan muamalah ini tidak menyelamatkan seorang dari azab yang pedih. Wa qala azza wa jalla innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Allah berfirman, sungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin jiwa mereka dan harta mereka dengan surga ya, harganya adalah surga. Mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh dan dibunuh di jalan Allah, dan janji Allah adalah pasti benar sebagaimana terdapat dalam Taurat, dalam Injil, dan dalam Al-Quran. Siapa yang lebih menepati janji selain Allah? Tidak ada. Maka ya, berilah kabar gembira dengan perdagangan kalian ya, yang beruntung ini ya, karena perdagangan kalian ini harganya adalah surga. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim, dan ini adalah kemenangan yang sangat besar. Ayat ini juga menyebutkan yang dimaksud perdagangan di sini adalah perdagangan bersama Allah, yaitu jihad fi sabilillah. Wal murad hadzal naw' wa huwa badlun nafsi linaili ats-tsawab bil jihad wa anwa'i ta'at. Wa kadza qad sama Allah Ta'ala akhidhal mal lirtikabi ma la yahillu lahu fid din ba'i'an nafsah. Qala Allah Ta'ala wa la bi'sa ma syara bihi anfusahum wa qala washtarau bi ayatillahi tsamanan qalila. Demikian juga orang yang berdagang kemudian rugi.
ternyata mereka adalah orang yang mendagangkan dirinya untuk membeli hawa nafsunya. Jadi ini kembali kepada perdagangan akhirat. Ada yang beruntung, ada yang rugi. Yang beruntung adalah menjual dirinya ya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ketaatan kepada Allah. Yang rugi adalah mereka yang menjual dirinya dengan hawa nafsunya. Wa ila dzalika asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasu ghadiyan fa bai'un nafsahu famubiquha wa mushtarin nafsahu famu'tiquha. Dan dalil-dalil ini semualah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, bahwasanya setiap orang itu di pagi hari mereka akan keluar ya. Di antara mereka ada yang menjual dirinya dengan surga, membebaskan dirinya dari neraka. Tapi ada di antara mereka yang justru menenggelamkan dirinya di dalam api neraka. Wa anna sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in kanu yalzamuna al-masjid fala yashtagiluna bil kasbi wa mudihu ala dzalika. Dan semua sahabah radhiyallahu anhum, ya, kata ini orang sufi ini, semua sahabat dahulu mereka hanya di masjid dan mereka tidak bekerja, kata mereka. Dan mereka dipuji karena perbuatan mereka ini, yaitu tinggal di masjid dan tidak bekerja. Wa kadzalikal khulafa'ur rasyidun wa ghairuhum min a'lamis sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in lam yashtaghilu bil kasb wa hum al-a'immah as-sadah wal qudwa al-qadah. Bahkan khulafa ar-rasyidun ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka semua itu ya tidak menyibukkan dirinya dengan bekerja, katanya. Padahal mereka adalah para imam yang qudwah, yang patut kita contoh. Dan dzikru al-hujjah ala ibahatil kasb wa nadabihi. Ya, itu semua perlu kita ketahui bahwasannya ya, syubhat-syubhat itu memang ada sejak dulu. Bahkan sejak abad ke berapa ini? Muhammad bin Hasan abad kedua ini. Abad kedua. Muridnya Imam Abu Hanifah, ya. Berarti sejak abad kedua itu sudah ada. Ya. Pemikiran seperti itu. Dan mungkin pada zaman kita ada menganggap bahwasanya kalau ibadah berarti harus meninggalkan pekerjaan, kalau bekerja berarti kita tidak akan bisa ibadah. Baik. Wa hujjatuna fi dzalika qaulu ta'ala wa ahallallahu al-bai'a. Dan dalil kami kenapa hukum asal bekerja itu adalah boleh. Yang pertama adalah firman Allah wa ahallallahu al-bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Ini sudah jelas. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Qur'an wa ahallallahu al-bai'a. Jadi Allah sendiri yang menghalalkan jual beli. Wa qala jalla wa ula idza tadayantum bidainin. Ya, apabila kalian berhutang. Ya, berarti ini juga muamalah. Dan ini termasuk sebagaimana perkataan Ibnu Abbas ya, ayat dain ini, ayat hutang piutang itu yang dimaksud adalah jual beli salam. Karena jual beli salam itu pada hakikatnya adalah hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubuh. Ibnu Abbas menafsirkan ayat hutang piutang ini yang dimaksud di sini adalah jual beli salam. Berarti muamalah juga. Summa qala azza wajal illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Ya, tidak boleh makan harta orang lain kecuali dengan perdagangan yang saling ridho. Jadi kalau sudah ada perdagangan jual beli, ya kita beli hartanya, kemudian kita makan, dia ridho, kita ridho, maka ini boleh. Selain itu tidak boleh. Harta orang lain asalnya haram. Kecuali kalau sudah kita beli menjadi milik kita baru halal. Wa qala azza wa jalla illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Kecuali ya harta perdagangan yang kalian putar. Oh, di sini malah dijelaskan bahwasanya perdagangan itu sama halnya kita memutar ya. Sumber daya ada, kita putar. Kita beli, kita jual lagi, beli, jual lagi. Justru ada sebuah kitab yang judulnya saja unik. Judulnya apa judulnya? Sekitar begini, Al-Barakah fil Harakah atau Al-Harakah fil Barakah gitu. Jadi bergerak maka akan diberkahi. Judulnya seperti itu.
Anak kurang tahu pasnya itu seperti apa. Tapi intinya ada bergerak, maka akan ada keberkahan di situ. Ya, kita harus bergerak. Kalau kita punya uang itu jangan disimpan. Kita dari kecil kan image-nya nabung, yuk nabung, bang bingbung, ya kita nabung, ya kan? Nyanyian anak-anak kecil itu suruh nabung. Tahu-tahu kita nanti dapat untung, ternyata untungnya mah riba, ya kan? Tabung dapat untungnya riba. Nah, di dalam Islam bukan begitu. Justru ada uang itu harus diputar. Makanya termasuk di antara kenapa diharamkan membuat perkakas dari dari emas dan perak. Karena emas dan perak itu uang. Kalau emas dan perak dijadikan perkakas, habis. Roda ekonomi tidak akan berputar. Oleh karena itu, emas dan perak ini seharusnya tidak boleh disimpan. Makanya ketika disimpan, harus dikeluarkan zakatnya. Harus ada berapa persen yang terus mengalir supaya ekonomi tetap terus berjalan. Makanya ketika ada yang menawari, ya misalkan japri kita, ayo nabung beli koin, itu anak paling emosi ya. Emosi karena pada zaman dahulu kalau kita belajar fikih, itu para ulama tidak motivasi kita untuk mengumpulkan emas, tidak. Justru emas ini harus diputar. Karena kalau emas ini numpuk, tidak berputar, ini akan jadi masalah ekonomi. Jadi kalau punya emas, ini segera ya diputar. Punya uang diputar, jangan dibiarkan numpuk. Nah, taib. Wa fi ba'di hadil ayat tansisun 'alal hil wa fi ba'diha nadbun ila al-istighal bitijarah faman yaqulu bi hurmatiha fa huwa mukhalif li hadin nusus. Dalil-dalil yang kita sebutkan barusan ini menyebutkan tentang halalnya jual beli. Bahkan ada yang mengatakan mandub, ya, artinya dianjurkan. Maka barang siapa yang mengatakan bekerja itu haram, hendaklah dia mendatangkan dalil. Wa inna ma yuhmal kalamu sahibus syara' indal itlaq ala ma yatafahamuhu an-nas fi mukhatabatihim li'anna syara' innama khatabana bima nafhamuhu wa lafdzul bai' wasyira' haqiqatun litasarruf fil mal bi tariqi al-iktisab. Jadi di sini memang beliau panjang lebar ya, karena ingin betul-betul membantah perkataan ini supaya tidak ada keyakinan sedikit pun di hati kita bahwasanya bekerja itu menafikan ibadah. Justru bekerja itulah sendiri adalah ibadah. Nah, di sini beliau mengatakan, dan ayat-ayat yang mengatakan dan juga hadis yang mengatakan tentang al-bai' wasyira', jual dan beli, ini kita pahami secara asal, yaitu pada asalnya orang Arab ketika mendengarkan kata bai' wasyira', itu yang dimaksud adalah jual beli muamalah, bukan jual beli dengan Allah, ya, seperti jihad, sedekah, bukan itu. Kecuali kalau memang ada dalilnya, ya, seperti innallaha ashtara, Allah memberi dari kalian, membeli dari kalian. Nah, berarti ini sudah jelas, Allah membeli, tidak mungkin barang, ya. Allah membeli berarti apa yang diberi ketaatan kita. Tapi kalau secara umum, ya, tidak disebutkan bahwasanya Allah yang membeli, tapi antara manusia dengan manusia, maka yang dimaksud di sini adalah jual beli mutlak. Nah, dan itulah yang dipahami oleh orang Arab. Wal kalam mahmulun ala haqiqatihi, dan perkataan itu harus dipahami sesuai dengan hakikat aslinya. La yajuzu tarkuha ila naw'in minal majaz illa inda qiyamid dalil, kama fi mastashhadu bihi min qauli ta'ala innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum faqad qama dalil ala anna al-murad bil majaz wa lam yujad mithla dzalika huna. Jadi memang perkataan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, sabda Rasulullah dalam hadis, firman Allah dalam Al-Qur'an, ini kita harus memahaminya dengan makna yang asli, tanpa dengan majaz, dengan takwil, tanpa dengan takwil. Kecuali kalau memang ada dalil yang menunjukkan bahwasanya yang dimaksud adalah makna yang lain. Seperti tadi, jual beli yang dimaksud di sini adalah makna hakikatnya, bukan makna yang lain. Baik, kita lanjutkan sedikit saja, ya.
supaya selesai pembahasan syubhat tadi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah." Al-murad at-tijarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah. Ya, setelah Allah memanggil orang-orang untuk sholat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Jadi ketika ada panggilan sholat Jumat, datang untuk melaksanakan sholat Jumat. Fa idza qudiyatis shalah, apabila sudah selesai sholat Jumat, bagaimana? Tidur. Fantashiru fil ard, maka ya intashiru, ya, menyebar. Wabtagu min fadlillah, dan carilah dari karunia Allah, ya. Artinya di sini para ulama menafsirkan wal murad at-tijarah, yang dimaksud di sini adalah berdagang. Makanya kalau kita melihat ya di Masjidil Haram di Mekah itu, masya Allah ya, mereka habis sholat Jumat langsung toko semua buka, bahkan orang-orang istilahnya ya pedagang kaki lima lah istilahnya. Jadi mereka habis Jumat langsung sudah digelar semua itu di jalan-jalan ramai. Dan kita senang karena harganya lebih murah daripada yang ada di bawah hotel, itu mahal. Tapi mereka itu murah. Ya padahal kualitasnya tidak jauh beda. Qala azza wa jalla, "Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum." Dan tidak ada salahnya kalian mencari keutamaan dari Rabb kalian. Ayat ini disebutkan tentang haji ya. Ayat ini di dalam surat Al-Baqarah ini membahas tentang haji. Tetapi diselipkan ayat ini ya, yang maknanya adalah tidak ada salahnya kalian mencari karunia dari Rabb kalian. Yakni at-tijarah fi tariqil haji. Jadi sambil haji sambil berdagang. Dan itu yang ana saksikan ya, Masya Allah, dari teman-teman kami dulu, orang Cina. Ini memang orang Cina itu subhanallah ya. Segi positif mereka itu jiwa dagangnya tinggi, dan mereka muslim, alhamdulillah, teman kami di Universitas Islam Madinah. Mereka itu kan biasanya liburnya sebelum musim haji ya, liburnya itu bulan Ramadan, Syawal, pokoknya 4 bulan libur, pulang mereka ke Cina. Nanti kembali lagi sebelum haji, pas haji mereka datang. Ternyata mereka haji itu tidak hanya haji biasa. Kalau kita kan haji sudah ibadah. Tidak, mereka pas haji di Mina itu sudah gelar sarung, tah kain ihram apa sudah jual di situ. Kacamata, payung itu kan sesuatu yang sederhana tapi dibutuhkan. Kacamata kan panas, pakai kacamata hitam, payung, kipas itu ternyata masya Allah ya. Kata mereka, kalian untung enggak? Untung, ini semua di Cina itu dijual kiloan. Jadi kiloan, di kilo. Tapi di sini dia jual bijian. Subhanallah. Nah, makanya sebagian mereka setelah musim haji itu masya Allah ada yang beli mobil. Masya Allah. Jadi di dalam haji pun tidak apa-apa kalian, meskipun di dalam perjalanan haji, karena orang haji dahulu itu perjalanannya bisa berbulan-bulan ya. Di tengah jalan itu kalian berdagang tidak apa-apa, tidak akan mengurangi pahala haji kalian. Ya, misalkan kalian singgah di Selat Malaka, dagang di sana, lanjut lagi di India dagang, lanjut lagi di Yaman dagang, tidak apa-apa. Nah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna atyaba ma akaltum min kasbi aydikum wa inna akhi Daud alaihi salam kana yakul min kasbi yadihi." Sesungguhnya makanan yang paling baik yang masuk ke dalam mulut kalian adalah makanan yang kalian hasilkan dengan tangan kalian sendiri. Sesungguhnya ya, Nabi Daud itu memakan dari hasil tangannya sendiri. Tadi kita sudah jelaskan Nabi Daud itu ternyata pengrajin baju besi. Dan beliau tidak mau makan dari Baitul Mal meskipun beliau raja. Tapi beliau lebih menginginkan makan dari hasil tangannya sendiri. Wal murad al-isyarah ila qauli ta'ala, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum." Allah berfirman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kalian, yaitu rezeki yang kalian hasilkan dari tangan kalian sendiri. Wa aqwa ma na'tamiduhu anil iktisab tariqul mursalin shalawatullah alaihim ajma'in wa qad qarrarna dzalika. Dan kita ulangi lagi ya, menyebutkan bahwasanya bekerja itu adalah sunnahnya para rasul, maka cukuplah itu ya sebagai motivasi kita untuk
meneladani para rasul, sehingga bekerja itu bukan aib, bekerja itu bukan kehinaan. Justru bekerja itu adalah sunnahnya para rasul yang seharusnya kita ikuti mereka. Wallahu ta'ala alam, ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.